Shalom. Selamat pagi semuanya, makan kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, menikmati hari Minggu yang penuh berkat hari ini. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama mulaikan ibadah pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, sebuah kesempatan yang indah Tuhan. Kami kembali boleh Tuhan beribadah di rumah-Mu Tuhan. Sebuah anugerah Tuhan, sebuah kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini. Tentu Tuhan, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan, karena penuh sukacita Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan, Engkaulah sumber kedamaian kami Tuhan. Berkati Tuhan kami Tuhan, para pelayan-Mu, para jemaat-Mu Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh tinggal dalam satu hati Tuhan, kami punya satu tujuan yang sama, yaitu kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan melalui ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar tiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sedang dalam perjalanan Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan selamat Tuhan. Dan juga Kau berkati ruangan ini Tuhan, Kau berkati tiap-tiap perangkat yang mendukung Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat makin berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau sorakan haleluya 3 kali dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan langsung berkekuatan kita. Yesus nama yang agung. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang akanku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, janji-Mu Engkau bersamaku. Sebab takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Katakan bersama-sama, haleluya. Kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Lebih lagi kita naikkan pujian ini dengan iman. Katakan Yesuslah sumber kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, Ku tahu sungguh Tuhan, sebab Engkau Allah yang ada. Kau bersama kami Tuhan. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, katakan Kaulah kuatku Tuhan. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku.
Sebab Dialah gunung batu yang teguh, Dia sumber keselamatan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sekatakan takkan pernah goyah oleh Tuhan. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sekatakan sama-sama seolah Tuhanku, Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buah tanganku, perlindunganku. Sebab Dia sungguh baik buat kita semua, amin. Pujian bagi Tuhan, haleluya. Dia mati bagi kami semua, Kau bangkit bagi kami semua, Yesus. Kau Yesus, Allah kami yang berkata, haleluya. Haleluya, Yesus. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan, Allah benarku. Kuasa mati katakan, hidupku ditulis bagiku sekarang. Katakan bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to me. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Goyang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, amin. Kita
Kita mau lebih lagi nyanyikan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau ingat akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan aku yang indah. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi bernama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Aku ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi bernama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilihan-Nya, ingat pilihan-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu membebaskan, kasih-Mu memberi kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, kasih-Mu bebaskan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih
kami mau menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami berikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati telinga-telinga kami yang akan mendengarkannya, supaya kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelumnya kami juga akan memberikan korban persembahan. Yang pertama, Kau tolong berkati persembahan ini supaya dapat kami gunakan untuk lebih lagi memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dalam salam kembali, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Tugas persembahan silakan untuk
siapkan diri, kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita karena Tuhan masih terus memberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan masih percayakan saya untuk boleh melayani di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung buka saja di dalam Alkitab kita buka di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berkata dia mendahului orang banyak, lalu mengajak orang Arab untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari diriku akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berasal dari seseorang akan mengembalikan pada kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, saya yakin dari sekolah minggu, kalau yang memang sudah mengikut Tuhan dari anak-anak, kisah ini nih bukan kisah yang asing. Banyak kali kita dengar, dan mungkin bahkan ada lagunya. Sakeus, orang pendek, kecil benar dia panjang pohon ara. Pokoknya Sakeus itu melekat dengan pendek dan memanjat pohon ara. Ya, nah ini adalah keadaan yang dimiliki oleh Sakeus. Dia adalah orang yang pendek, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kemudian singkat cerita saudara, dari apa ayat yang kita sudah baca, Yesus memanggil Sakeus, menyuruh dia turun, dan dia katakan dia akan menumpang di rumahnya, saudara. Nah, setelah itu saudara, kita bisa lihat di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan ada perubahan yang terjadi di dalam diri Sakeus, saudara. Dia katakan,
50% aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang miskin. Dan kepada orang-orang yang pernah aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik dengan Sakyus ini ya. Kisah Sakyus ini sangat menarik kalau diruntut dari cerita awal sampai dengan terakhirnya, itu sangat menarik, saudara. Dan di ayat yang ke-9, saudara, dikatakan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, tema atau judul firman Tuhan pada hari ini, ada apa dengan Sakyus? Ada apa denganmu? Nah, saudara, kenapa sampai Yesus berkata, hari ini ada keselamatan di dalam rumahmu? Ada 3 hal yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Hal yang pertama adalah Yesus melihat kerinduan hati Sakyus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Sakyus ini menyadari dirinya, keadaan dirinya. Dia adalah orang yang pendek. Dia orang berdosa. Dia takut dekat-dekat sama Yesus. Dia menyadari itu. Ketika dia banyak dengar tentang firman Tuhan, dia banyak dengar tentang Yesus, saudara, dia menyadari, aku tuh pengen lihat Yesus itu seperti apa. Aku pengen kenal, aku pengen ngerti Yesus itu seperti apa. Tapi dia juga menyadari, aku ini punya kelemahan. Aku orangnya pendek. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu, dia berusaha melihat Yesus. Apa yang dia alami? Ada penghalang di depan, saudara. Sakyus yang rindu untuk melihat Yesus, dia pendek, dia menyadari keberadaannya dia, tetapi dia rindu melihat Yesus, dan dia ketemu satu penghalang, saudara. Sudah pendek, banyak orang di sekitar Yesus, sehingga dia mungkin lompat-lompat tapi tetap nggak kelihatan, saudara, karena dia pendek. Setelah itu, saudara, Sakyus ini dia memikirkan cara gimana caranya supaya saya bisa melihat Yesus. Dia tidak menyerah kepada hambatan atau penghalang yang ada di depan dia, saudara. Saya pendek, Yesus dikelilingi orang banyak. Saya mau lihat Yesus, gimana caranya? Saya mesti ada di atas supaya saya bisa lihat Yesus. Dan dikatakan dia berlari mendahului orang banyak. Lari, saudara, dia lari mendahului orang banyak. Dia cari pohon dan ketemu pohon ara. Dia memanjat pohon ara. Di atas pohon ara dia bisa melihat Yesus. Saudara, upaya yang dilakukan oleh Sakyus ini mendapat perhatian dari Yesus, saudara. Kerinduan Sakyus yang membuat dia berusaha, bagaimana caranya saya harus melihat Yesus, gimana caranya saya harus bisa lihat dia, walaupun nggak mungkin secara manusia, secara yang dia lihat nggak mungkin saya bisa lihat Yesus dengan cara gampang, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia lakukan, oke, saya perlu berusaha lebih, saya perlu lakukan sesuatu yang lebih untuk bisa melihat Yesus. Lari dia, saudara, naik ke atas pohon, dan disitulah, saudara, Yesus melihat kerinduan hati Sakyus untuk melihat Yesus. Saudara, kerinduan saudara dan upaya atau tindakan yang saudara lakukan untuk mencari Yesus menggerakkan hati Yesus. Oleh karenanya, saudara, ketika engkau punya kerinduan, jangan padamkan. Ketika engkau punya kerinduan tapi ada yang menghalangi engkau, jangan berhenti. Seperti Sakyus ini, saudara, nggak mungkin, dia pendek, Pak, gimana mau lihat Yesus? Tapi dia tahu dia harus lihat Yesus, dan dia lakukan satu upaya.
Yesus sangat menghargai itu, saudara. Saudara ingat kisah wanita yang 12 tahun pendarahan. Hal yang sama dia alami seperti Zakeus, saudara. Ada penghalang untuk dia datang kepada Yesus. Ada 2 penghalang yang dia hadapi untuk melihat Yesus. Lukas 8 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-46 kita baca ya, saudara. Lukas 8 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-46. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat yang ke-45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Amin, saudara. Saya untuk kisah wanita yang pendarahan 12 tahun ini, saya sangat suka dengan yang ditulis oleh Lukas. Karena di sini dikatakan, Yesus mengatakan ada seorang yang menjamah aku, dan Yesus katakan, aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara, kerinduanmu dan upayamu untuk mengenal Yesus, untuk mendekat kepada Yesus, saudara, tadi bukan hanya menggerakkan hati Tuhan, tetapi menarik kuasa itu turun, saudara. Menarik kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupannya. Hambatan yang dihadapi oleh wanita yang 12 tahun pendarahan ini ada 2, saudara. Yang pertama adalah dia, kalau di tradisi di sana, saudara, ketika seseorang mengeluarkan lelehan darah, mens ataupun pendarahan seperti ini, mereka najis. Mereka tidak boleh ke gereja, tidak boleh ke bait suci, mereka tidak boleh bertemu dengan yang lain, dia harus diam di rumah. Tapi wanita ini demi ketemu Yesus, demi melihat Yesus, saudara, dia rela dikatakan najis sama orang. Dia rela dibenci orang-orang. Dia rela diusir-usir, tapi dia gak berhenti, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang menderita pendarahan 12 tahun. Saya gak kebayang lemesnya bagaimana. Saya pernah 5 hari, saudara, pendarahan sebelum saya operasi angkat rahim. Itu lemesnya minta ampun, saudara. Saya gak kebayang kalau 12 tahun. Tapi dia bisa ada tenaga untuk keluar dan mencari Yesus dan bertemu Yesus. Setiap kerinduan kita, setiap upaya yang kita lakukan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, Tuhan sangat hargai, Tuhan perhatikan, dan Tuhan juga katakan ada kuasa yang mengalir. Upaya kita, kerinduan kita itu menarik kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kuasa Allah itu mengalir, saudara, mujizat Allah terjadi. Apapun yang kau hadapi, 12 tahun pendarahan, tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan dia, saudara. Secara manusia, hopeless. Ada harapan? Gak ada harapan. Berbagai upaya, dia sudah habis hartanya, masih gak sembuh, masih pendarahan. Ada harapan? Gak ada harapan. Saat itu belum ada operasi-operasi, belum ada dokter, kamar operasi belum ada. Gak ada harapan. Tetapi karena dia percaya Tuhan, karena dia punya kerinduan yang besar, dan dia berupaya, lakukan segala upaya, penghalang apapun di depan, minggir. Saya tidak takut hadapi itu, karena saya harus bertemu Yesus. Ketika engkau punya sikap yang seperti itu, saudara, engkau akan alami mujizat Allah terjadi dalam kehidupanmu. Kuasa Allah itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagi satu contoh, saudara.
Seorang laki-laki yang sakit, dia mau bertemu Yesus, dia nggak bisa bangun, dia harus diusung, saudara. Dia harus diusung, tetapi nggak bisa. Karena apa? Kerumunan lagi, saudara. Penghalangnya ini kerumunan lagi. Penghalangnya ini adalah orang-orang lagi, saudara. Bukan yang lain, orang-orang. Mungkin ada suara, mungkin ada, nggak bisa. Kamu sana sini, nggak bisa. Kamu kelas bawah, nggak bisa. Kamu kelas 2, kamu warga kelas 2, kamu nggak level, kamu levelnya di bawah, minggir, bukan area kamu. Tetapi saudara, ketika engkau punya kerinduan, saudara, sekalipun orang memandang engkau rendah, sekalipun orang melihat engkau, kamu nggak layak, kamu pergi, kamu nggak layak untuk bertemu Yesus. Ketika engkau punya kerinduan dan engkau mau berusaha, berupaya, mujizat Tuhan terjadi. 4 orang temannya, saudara, nggak berhenti di situ. Dia pikir harus bawa ke atap untuk dia bisa bertemu Yesus. Bawa ke atap, bongkar atapnya. Atapnya nggak kayak di sini sekarang ya, dicor. Kalau dicor nggak bisa, mesti pakai itu, nggak bisa ya, nggak selesai. Tapi zaman itu enggak, saudara. Jadi mereka bongkar atapnya, terus kemudian mereka turunkan orang sakit ini. Saudara kebayang nggak? Ngusung orang sakit, baring, nggak bisa duduk, nggak bisa apa, pakai tilam, diangkat, saudara. Pakai itu. Terus 4 orang, terus naik tangga ke atas, saudara. Saya ngebayangin, saudara, waktu kasur di rumah saya itu rusak, mesti dibawa ke tangga, naik ke atas. Itu aja nggak ada orang di atasnya loh, bisa dimiringin loh, saudara. Itu aja susah. Bagaimana mereka bawa orang sakit di atas itu, diusung 4 orang, naik tangga sampai di atas. Itu upaya yang nggak main-main, saudara. Upaya yang nggak main-main. Kalau engkau punya kerinduan, harus ada upaya itu, saudara. Jangan cuma punya kerinduan selesai, Tuhan aku rindu engkau yang datang dong. Kalau engkau nggak bisa apa-apa masih mendingan ya, saudara. Tapi kalau engkau masih bisa lakukan sesuatu, orang yang pendarahan 12 tahun ini pun dia kalau dibilang lemes nggak ada tenaga, tapi dia masih mau lakukan sesuatu untuk ketemu Yesus. Ini yang membuat Tuhan tertarik kepada Zakheus. Dan kalau engkau punya sikap ini, saudara, ini juga akan yang menarik Tuhan untuk melihat kepadamu. Tidak hanya melihat, saudara. Kalau engkau sudah menarik perhatian Tuhan dengan kerinduanmu, dengan upayamu bertemu Tuhan, pasti sesuatu yang besar Tuhan kerjakan buat engkau. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua. Ada apa dengan Zakheus, saudara? Ada apa dengan engkau? Kenapa Tuhan menaruh perhatian? Kenapa ada keselamatan di rumah ini, saudara? Karena apa? Karena Yesus tidak menyerah dengan masa lalu. Yesus tidak peduli bagaimana engkau dahulu. Mungkin di zaman yang dahulu, mungkin dahulu engkau pernah menjadi orang-orang yang tidak baik. Engkau dulu adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Engkau dahulu adalah orang-orang mungkin penjudi, mungkin suka berantem, mungkin suka mencuri, mungkin suka memfitnah, mungkin suka melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara. Zakheus ini dikatakan, saudara, dia pemungut cukai dan dia memeras orang, saudara. Tetapi apakah Tuhan melihat itu untuk hatinya tergerak? Enggak, saudara. Semua orang punya masa lalu. Sebaik-baiknya orang pasti ada itemnya, saudara. Walaupun itemnya mungkin gak item banget, tapi tetap ada pelanggaran dosa, saudara. Karena apa? Kita masih manusia daging. Tetapi Yesus tidak menyerah dengan masa lalu.
Sakeus. Yesus tidak menyerah dengan masa lalu kita. Kita orang berdosa, saudara. Kita orang berdosa, tapi Yesus gak menyerah. Saudara, kita coba lihat, saudara, bagaimana contoh di dalam Alkitab menyatakan bagaimana Allah itu tidak melihat masa lalumu. Allah memakai engkau bukan karena masa lalumu, bukan karena engkau baik, makanya Tuhan pakai engkau. Bukan karena engkau gak pernah bersalah, mustahil, saudara. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa kita temukan tidak pernah melakukan kesalahan. Walaupun dikatakan ini anak manis, gak pernah melawan orang tua, dia nurut sama orang tua, dia ada kesalahan? Gak ada, saudara. Orang tua gak selalu tahu apa yang dilakukan anak-anak, saudara. Tapi selalu ada titik hitam dalam hidup seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat Sakeus tanpa peduli dengan masa lalu. Tetapi orang-orang di sana, mereka melihat dia kan pendosa. Dia kan selama ini suka meres orang. Kenapa Yesus mau duduk dengan orang berdosa? Kenapa Yesus mau ke rumah orang berdosa? Tapi Yesus gak peduli, saudara. Contoh lagi, saudara, Yefta di dalam Hakim-Hakim 11. Kalau saudara mau lihat Yefta, kita buka di dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama. Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat berikutnya, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sampai di sini dulu, saudara. Perhatikan, saudara. Yefta, anak perempuan Sunda. Kemudian Yefta, anak yang ditolak di tengah keluarganya. Yang ketiga, saudara, Yefta pergi merampok dengan orang-orang yang ada, melakukan kejahatan. Tetapi saudara, Tuhan memilih dia. Kenapa Tuhan memilih dia? Karena Tuhan tidak menyerah dengan masa lalu Yefta. Saat itu mungkin Yefta masih di tengah kumpulan orang yang merampok, saudara. Tetapi Tuhan tawarkan sebagaimana Sakeus. Pada saat Yesus melihat Sakeus ini belum bertobat, saudara. Tetapi karena ada kerinduan, karena dia mau cari Tuhan, dan Yesus tidak melihat, dia tidak menyerah pada masa lalu Sakeus maupun masa lalu Yefta. Tuhan tawarkan, engkau mau kerja buat Tuhan untuk Yefta. Dia diminta untuk memimpin bangsa itu untuk melawan musuh, saudara. Dan di situ coba di ayat yang berikutnya, coba kita lihat di ayat yang terus lagi kayaknya, lagi 6 atau 7. Ayat yang ke-7 coba 9 mungkin, ayat yang ke-9 coba. Kata Yefta kepada para tua-tua, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Saudara, dalam kehidupannya yang ikut merampok, melakukan kejahatan, Yefta tuh bukan gak percaya Tuhan, saudara.
Dia tetap percaya Tuhan, tapi tetap ada kesalahan, tetap ada pelanggaran, tetap ada dosa yang dia lakukan. Karena apa? Manusia, Kak, kita sudah bertobat pun kita masih jatuh di dalam dosa, saudara. Tetapi Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita bangkit keluar dari masa lalu kita yang tidak baik, bangkit dan keluar dari kehidupan kita yang tidak baik, saudara. Sehingga apa? Sehingga Tuhan juga memilih Yefta. Dan kemenangan itu terjadi, saudara. Saulus, saudara, yang berubah namanya menjadi Paulus. Pada saat Yesus memanggil dia, Saulus ini sedang dalam perjalanan untuk menganiaya, untuk menangkap anak-anak Tuhan dan menganiaya dia. Coba kita baca di dalam ayatnya yang Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke 10 sampai 16. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai 16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Saulus ini Saulus yang tadi saya bilang ya, Saulus yang menjadi Paulus. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat yang ke-13, jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem." Ayat yang ke-14, saudara perhatikan. "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sampai di sini, saudara. Saudara, orang Ananias, hamba Tuhan pun melihat Tuhan, dia orang jahat, dia orang gak baik. Kenapa masih sembuhin dia? Dia suka menganiaya umat-umatmu, Tuhan. Kenapa aku mesti doain dia, mesti tumpang tangan supaya dia sembuh? Biarin aja Tuhan, biar dia gak aniaya orang lain lagi. Pikiran kita seperti itu, saudara. Ananias juga berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan, sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah menyerah dengan masa lalu. Keberadaanmu saat ini, saudara, saya tidak tahu, saudara. Mungkin ada di antara kita yang saat ini masih hidup di dalam dosa, saya tidak tahu, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita mengingatkan, Yesus, Tuhan kita, tidak pernah menyerah dengan masa lalu. Yesus tidak menyerah dengan dosamu. Karena apa? Karena kalau engkau mau bangkit, dia sanggup memulihkan engkau. Kalau engkau mau bangkit, dia sanggup mengangkat engkau. Dia akan memampukan engkau untuk berubah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus tidak pernah menyerah dengan masa lalu kita. Yesus tidak pernah menyerah dengan masa lalu Zakheus, saudara. Dan kenapa sampai dikatakan keselamatan terjadi bagi rumah ini? Hal yang ketiga, saudara, Yesus menghargai perubahan akibat pertobatan Zakheus. Saudara, ketika Zakheus, dia punya kerinduan yang besar dan dia berusaha
berupaya untuk melihat Yesus. Dan kemudian dia menerima kasih Allah, saudara. Ketika Tuhan tidak menyerah terhadap masa lalumu, ketika Tuhan katakan walaupun dosamu merah bagai kirmisi, aku putihkan seperti salju. Ketika hal itu terjadi, saudara, itu adalah bukti kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Ketika Zakheus, ketika kita menerima kasih Allah, saudara, dan engkau mau meresponi itu, ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Ada pertobatan di dalam kehidupan Zakheus, saudara. Enggak cuman kuasa Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Enggak bisa cuma satu sisi kasih Allah turun dalam kehidupan kita, enggak bisa, saudara. Dua sisi, saudara. Allah bekerja ketika engkau punya kerinduan, ketika engkau punya upaya. Allah bekerja memberikan kasih-Nya yang besar buat kita. Dia melupakan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dia mau tarik kita, dia mau angkat kita. Tetapi ada juga yang harus kita lakukan, saudara. Dan itu dilakukan oleh Zakheus. Ada perubahan terjadi. Perubahan terjadi yang dilakukan oleh Zakheus. Saudara, kita buka lagi di dalam Lukas 19 tadi ya, saudara. Kembali pada Zakheus, saudara. Ayatnya yang ke-8, saudara. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya semalam coba bikin hitung-hitungan. Tapi saya nggak mau yang angkanya gede banget. Kalau yang angkanya gede banget saya juga pusing. Saya coba bikin hitung-hitungan. Misalnya hartanya Zakheus itu 100 juta. Saya hitung nih. Dia katakan 50% aku akan berikan kepada orang miskin. Artinya berapa? 50 juta kasih ke orang miskin. Kasih ke panti-panti, pokoknya buat membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang berkekurangan. Kemudian setelah itu, saudara, dikatakan apa? Aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah aku peras. Saya coba 10 orang, misalnya 10 orang pernah diperas sama Zakheus 500.000 rupiah kali 4, saudara, 20 juta balikin. Jadi sudah berkurang nih. Dari 50 juta berkurang 20 juta, tinggal 30 juta. Kemudian setelah itu 10 orang misalnya diperas 400.000, dikembalikan 4 kali lipat lagi, 16 juta, saudara. Terus setelah itu 10 orang lagi diperas 300.000, dikembalikan lagi 4 kali lipat. Itu berapa? 12 juta. 10 orang lagi diperas 200.000, dikembalikan 4 kali lipat, 8 juta. 10 orang lagi diperas 100.000, kembalikan 4 kali lipat, 4 juta. Di total 60 juta. Tekor, saudara. Habis, bahkan kurang. Tapi saya memang pakai hitungannya kecil ya, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, saudara, dari seorang yang cinta uang, dari seorang yang tadinya tamak terhadap uang, saudara, berubah menjadi seorang yang hatinya tidak lagi terikat dengan uang, hatinya tidak lagi terikat dengan harta. Saudara, apakah salah untuk menjadi kaya? Enggak. Sebisa mungkin kita harus bisa kaya, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang, supaya kita bisa menjadi penopang di dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa menghidupi keluarga kita dengan baik, saudara. Nggak ada yang salah dengan menjadi kaya. Yang salah menjadi kaya adalah ketika engkau mencintai uang lebih daripada Tuhan. Ketika
engkau tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau, karena engkau mau uang itu buat dirimu sendiri. Itu yang salah. Dan itu yang terjadi pada Zakheus, saudara. Ketika dia bertemu Tuhan, ketika dia alami, pertama dari dia rindu, dia berupaya, kemudian dia alami kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Perubahan itu terjadi, saudara. Dari yang cinta uang menjadi seorang yang tidak lagi terikat dengan uang. Dia bisa melihat bahwa sesuatu yang rohani itu lebih di atas dari yang jasmani. Itu intinya, saudara. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang uang ini, saudara, tetapi berbicara tentang waktumu, tentang ibadah, saudara, tentang hatimu kepada Tuhan. Mulai, saudara, mulai utamakan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Ketika perubahan ini terjadi, saudara, Tuhan mengatakan ada keselamatan di rumah ini. Kalau engkau katakan engkau bertobat tapi nggak ada perubahan, apa itu pertobatan, saudara? Hanya pertobatan di mulut, saudara. Ketika engkau katakan engkau bertobat, aku sudah alami kasih Tuhan, aku sudah alami anugerah Tuhan yang besar. Tuhan gak melihat masa laluku, Tuhan mau angkat aku, Tuhan mau pulihkan aku. Terus engkau gak berubah, saudara. Harus ada perubahan, saudara. Zakheus ini alami keselamatan karena dia berubah, karena dia mau melepaskan haknya, saudara. 50% diberikan kepada orang miskin, itu hak dia, saudara. Kalau yang mengembalikan, harusnya mengembalikan apa yang dia sudah peras, itu memang haknya orang. Tapi dia kali 4, itu sebetulnya yang 3 kalinya itu haknya dia, saudara. Tetapi dia rela melepas haknya, saudara. Karena apa? Karena dia sudah alami kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mempedulikan masa lalunya. Karena Tuhan menganggap dia. Karena Tuhan melihat bahwa engkau adalah orang yang berhak untuk mendapat kasih karuniaku. Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara. Tapi kau harus punya kerinduan itu, engkau harus punya upaya itu. Dan ketika engkau sudah terima apa yang dari Tuhan, saudara, berubah, tinggalkan kehidupan lamamu. Orang-orang di sekitar kita, saudara, masyarakat, boleh menunjuk kita, saudara. Label wanita perempuan Sunda pada Rahab tidak lepas sampai dia sudah mati. Ketika menulis silsilah Yesus masih dikatakan Rahab perempuan Sunda. Manusia tidak melupakan, manusia tetap melihat kekuranganmu. Manusia tetap melihat kamu dulu begini, kamu dulu begini. Tetapi Tuhan kita tidak melihat kita dengan cara yang seperti itu, saudara. Lakukan perubahan, saudara. Sebagaimana engkau, ketika engkau punya kerinduan, engkau harus lakukan upaya untuk bertemu Yesus. Untuk satu perubahan pun engkau harus harus lakukan upaya juga. Nggak bisa engkau mau berubah juga, ya sudah Tuhan, rubah aku Tuhan. Terus kitanya cuma diem-diem aja. Dan tetap melakukan, tetap tinggal di situ, tetap lakukan dosa. Nggak bisa, saudara. Tuhan, ubah aku. Tuhan, aku mau berubah. Aku bertobat, aku mau berubah. Kakimu juga harus melangkah. Aku mau keluar dari kehidupan lamaku. Berat nggak? Berat, saudara. Tadi semalam yang saya ngitung ini, waduh, tekor 10 jutanya pinjam dari mana ini? Itu gambaran kasarnya saya, ya saudara. Tapi hartanya Zakheus lebih dari itu.
Dan tapi kalau dihitung pasti banyak saudara, karena saya yakin dia meras orang nggak cuma 1, 2, 10, 100 orang saudara. Berapa tahun dia jadi kepala pemungut cukai, berapa tahun dia memeras orang. Mau berapa banyak duit yang dia keluarin untuk ngembaliin seperti yang dia katakan, tapi itu dia lakukan. Gampang nggak? Enggak gampang saudara. Harus ada penyangkalan diri saudara. Tidak mudah saudara. Oleh karenanya saudara, Yesus sangat menghargai Zakheus. Saya tertarik pada ayat terakhir di dalam Lukas 19 tadi ya. Lukas 19 ayatnya yang ke 10. Saudara, Lukas 19 ayat yang ke 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini artinya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lihat dari Zakheus berlaku untuk kita. Mungkin sama ini kita sudah menjadi orang-orang yang terhilang. Secara fisik kita ada di rumah Tuhan. Secara fisik saudara, kita beribadah. Secara fisik kita berkorban. Secara fisik kita berdoa. Tetapi saudara, mungkin ada hal-hal yang bahkan orang di rumahmu pun tidak tahu apa yang engkau sudah lakukan. Mungkin suamimu tidak tahu, mungkin istrimu nggak tahu, mungkin orang tuamu nggak tahu, mungkin anakmu nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang membuat engkau punya status terhilang di hadapan Tuhan. Ayat ini, kisah ini, firman ini datang kepada kita. Engkau yang sudah terhilang, Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang, saudara. Artinya, Tuhan, Bu, saya udah gak hidup di dalam dosa. Aku sudah hidupnya udah benar. Tapi ada sesuatu yang mungkin engkau mesti bereskan di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus datang untuk engkau dan saya. Yesus melihat kerinduan hatimu dan kerinduan hatiku. Yesus melihat upayamu untuk bertemu Tuhan dan upayaku untuk bertemu Tuhan. Yesus tidak menyerah dengan masa lalumu yang mungkin orang mikir udah bobrok, gak bisa diperbaiki. Yesus gak menyerah, saudara. Dia tetap memiliki kasih itu, dia tetap limpahkan kasih itu, dan dia tetap berikan kesempatan kepada kita untuk kita meraih kasih Tuhan. Dan Yesus juga mau melihat ada pertobatan yang dalam hidupmu, perubahan. Kalau engkau bertobat, buah pasti bisa dilihat. Jadi saudara, keselamatan terjadi di rumah ini, dan Yesus datang untuk mencari yang hilang. Mungkin kita adalah salah satu di antara orang-orang yang hilang, tetapi Yesus datang untuk kita, dan Yesus mau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, pemain musik maju ke depan, singers maju ke depan, naikkan pujian tadi. Ingat kasihnya. Kita yang mana mas. Kita yang mana. Haleluya. Renungkan firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini buat kita. Kalau benar kita ada di dalam bilangan orang yang hilang, saat ini saudara, kita mau seperti Zakheus, saudara. Bangkitkan kembali rohmu, bangkitkan kembali imanmu kepada Tuhan. Dorong dirimu untuk lebih lagi mencari Tuhan. Kini malam masih ingat kasih-Nya yang mengubah hidup.
label yang tidak baik, saudara. Tetapi kasih Allah sanggup mengubahkan hidup kita. Sekalipun kita sudah dilabelin oleh orang-orang kita enggak baik, kita bukan orang yang baik, kita enggak layak. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk menerima kasih Tuhan. Tetapi Dia memberikan dirinya bagi kita untuk menebus kita, dan Dia melayakkan kita untuk kita menikmati kasih Allah. Kita yang malam kita yang malam. Ambil waktu sejenak untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu sejenak Tuhan untuk engkau berkata-kata kepada Tuhan. Katakan apa yang engkau mau sampaikan kepada Tuhan. Katakan apa perubahan yang engkau mau lakukan di hadapan Tuhan. Izinkan Dia, izinkan kuasanya mengalir dalam hidupmu. Izinkan kasih-Nya menguasai kehidupanmu. Izinkan firman-Nya menuntun engkau untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilur Yesus sampai menyembuhkan engkau. Kalau engkau ada datang dengan sakit penyakit, cari Yesus dan ingat Dia tidak peduli akan masa lalu kita. Kasih-Nya yang besar melebihi masa lalu kita. Kita yang tanpa musik naikkan pujian ini. Dia yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya. Mari kita berterima kasih buat kasih Tuhan. Kasih yang tidak memandang latar belakang kita. Kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami yang berkata, Tuhan ampuni kami, basuh kami dalam darah-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tapi kami juga banyak meninggalkan Engkau. Sebab itu kami mohon ampuni kami. Kami percaya saat ini setiap kami yang datang, kami mengalami kuasa Tuhan bagi kami. Kuasa yang memulihkan kami, kuasa yang menyembuhkan kami, kuasa yang mengubah status hidup kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang datang saat ini, apapun pergumulan kami juga percaya Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah memulihkan kami, Tuhan telah menyembuhkan yang sakit, Tuhan memulihkan yang mengalami Tuhan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam keuangan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami percaya Tuhan pulihkan kehidupan rohani kami. Terima kasih.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu telah Kau taruh dalam iman kami. Biarlah firman-Mu terus menerangi iman kami, menguatkan iman kami, mengembalikan iman kami kepada jalan yang benar. Kami bersyukur, Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Juga Tuhan, Engkau pakai dia selalu, pakai dengan heran, pakai dengan hikmat-Mu, dan Engkau berkati selalu. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya, semua kami di dalam Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua percaya berkata, amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati kita, silakan. Haleluya, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Petugas pelatihan akan maju ke depan. Nanti saudari kalian pimpin dalam doa untuk bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami akan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus tertanam di hati kami dan boleh berbuat dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, berkati persembahan kami, boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Allah Tuhan. Haleluya. Menaikkan pujian ini sambil persembahan yang kedua di dalam hati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Gembala, Bapak Gembala, serta keluarga. Dan terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, dari tim musik, multimedia, dokumentasi, asyar, bahkan kita semua jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan secara transfer, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak yang Jaganwara. Dan bagi jemaat yang telah memberikan persembahan persepuluhan secara transfer dapat menghubungi Bapak Ibu dan Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Nanti jam 10 siang setelah ibadah raya pertama akan diadakan ibadah anak-anak di gereja. Jadi adik-adik sekolah minggu, orang tua yang membawa anak, kakak yang membawa adik, diajak ya untuk sekolah minggu anak-anaknya jam 10 nanti. Kemudian ibadah raya yang kedua diadakan di gereja jam 5 sore. Kemudian besok kita akan memasuki doa puasa mingguan. Jemaat bisa memilih untuk berpuasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, puasa Daniel. Nanti ibadah Komsel hari Rabu jam 7.30 malam akan diadakan di kediaman keluarga Bapak Akyong di Pasar Minggu. Jadi jemaat yang mau ikut ibadah Komsel nanti hari Rabu, mari kita sama-sama ikuti. Nanti pengumuman selanjutnya, pengumuman terkini akan diinfokan kembali di grup WhatsApp. Kemudian hari Jumat akan diadakan ibadah gabungan Pelprip dan WSP jam 7 malam di gereja. Jadi mari semua jemaat Pelprip dan WSP, kaum pria, kaum wanita, kita ikuti ibadah
ini. Kemudian hari Sabtu pagi diadakan doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya para kaum remaja mari kita ikuti, pemuda kita ikuti ibadah remaja YMB di gereja jam 6.15 sore. Kembali lagi minggu depan kita akan memasuki minggu yang pertama di bulan Juli, diadakan perjamuan kudus. Ibadah raya yang pertama jam 8 disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 10, kemudian ibadah raya yang kedua jam 5 sore di gereja. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Baik, jika tidak ada mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mungkin doa akan ditutup langsung oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersama-sama ya Tuhan kepadamu. Kami datang bersyukur karena kami boleh diberi anugerah oleh Tuhan dapat beribadah bersama-sama saat ini. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami ada dalam rumah-Mu. Setiap kami yang datang, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini pun Tuhan, kami akan beraktivitas. Dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan, Tuhan urapi kami semua Tuhan, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil, Tuhanlah yang buat beruntung, sehingga pengurapan Tuhan selalu berdaulat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami saat ini. Saat ini kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru yang dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. You